sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Terima kasih Pak Ahok. Mau terima kami, saya yang kemarin bantu Mbak Sri kirim-kirim enggak apa-apa. Terima kasih bisa ketemu Pak. Iya, itu ada acara apa ya? Jalan apa gitu ya? Iya. Malam ya, malam. Besok itu ada diskusi dengan Ensower. Terus sih, mau diundang besok. Iya, sudah keburu ya. Padat sekali. Ini aja kita kerja udah tiap hari 4:30, minggu juga itu full. Kalau lihat waktu kita tuh udah. Jadi kalau kerja tuh nggak boleh tanya. Kalau saya tanya jadwal saya tuh pusing. Nah, saya nggak mau tahu jadwal saya. Dari temen orang tinggal dipanggil aja, Pak, itu udah nunggu Pak. Baru saya tanya masalahnya apa, perlu cek lagi udah. Kalau kita langsung bayangin, wah pusing. Kalau menjelang maghrib baru kita ada dikit. Ini pasti ada sedikit lebih panjang. Kalau pagi tuh nggak ada off-nya gitu. Jadi pagi nyambung terus kosong disposisi. Pekerjaan menjadi gubernur nggak enak. Kalau yang kerja benar mungkin. Kalau mau jalan-jalan sih enaknya tiap hari bisa. Oke Pak, kita melihatnya dia mau ingin disampaikan ke Pak Ahok. Silakan. Agak keras, biar semua orang dengar. Sebelumnya terima kasih banyak menerima kami, saya dari Divisi UJP untuk Kemanusiaan Yogyakarta. Saya bekerja sosial di sana dan saat ini saya sudah sampai Jakarta. Dari tanggal 3 September saya masuk Aceh untuk melakukan perjalanan motivasi naik motor roda 3 yang dimodifikasi dan saya nyetir di atas motor roda 3. Saya melakukan perjalanan itu karena masih sangat banyak teman-teman penyandang disabilitas, khususnya yang seperti saya paraplegia yang masih hanya tinggal di rumah, juga ada yang 20 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 26 tahun belum bangun dari tempat tidur saja belum bisa. Jadi saya ingin membagi semangat saya, memicu mereka supaya juga bisa aktif lagi, bisa sehat dan juga bisa bekerja. Dan saya harapan saya Itu seperti normal aja, iya. Kan itu juga perlu ya. Sangat motivasi dari. Iya, betul. Tapi kami saya pribadi memang tidak bisa sendiri, perlu dukungan dari semua pihak, keluarga, pemerintah juga, dan yang paling saya harapkan adalah adanya akses transportasi, akses di fasilitas umum itu yang sampai saat ini memang belum. Kami Transjakarta itu masih beberapa tangga itu nggak bagus. Nah, kita itu lagi selesaikan MRT, kita akan perbaiki, nanggung nih kan. Terus kita pikir terpaksa sediakan yang lower deck saja untuk bus tingkat. Kita mulai tahun depan akan operasikan 100 lebih. Yaitu pusat-pusat kota, tempat taman, museum, ya kan di drop itu. Terus taksi juga ada dukung, belum ada. Taksi ada dukung. Jadi untuk yang sementara ini kita kasih itu yang lower deck bus tingkat, di bawah bisa yang masuk. Kita siapkan bisa untuk bantu. Kalau mau naik lewat Transjakarta juga, itu Transjakarta saya juga nggak ngerti. Kenapa desainnya mesti bikin gitu tinggi gitu. Nah, saya nggak tahu apa karena dulu niatnya memang supaya impornya hanya di pabrik tertentu yang bikin bisa mantap. Saya nggak ngerti itu apa bikin tinggi. Kawasan banjir juga nggak ada bus yang mau jalan, orang juga nggak mau jalan. Nah, kenapa nggak mau yang standar gitu? Itu udah jadi barang ini kan. Ya sudah. Jadi susah. Kita sampai minta bus pemasok yang baru. Dia spesial desain buat kami, lucu. Di dunia ini nggak ada yang bikin kayak tinggi begitu. Yang lucu itu, tapi ya udah barang-barang yang kita operasikan bus tingkat itu. Memang beberapa trotoar pedestrian udah ada yang dibikin, tapi ada juga yang terlalu sempit. Karena tanah kita kan dipegang dari pribadi kan, kadang-kadang. Beda dengan negara lain,
publik apa, ini mesti minta bertahap. Karena tidak mudah memang untuk itu. Kita usahakan aja. Yang biasa aja susah bagi yang Ya. Atau betul Pak. Iya. Ramah buat difabel sebetulnya ramah buat semua orang. Iya. Pasti. Harusnya seperti itu. Sederhana sebetulnya. Iya. WC toilet juga bisa pakai bareng. Ya, difabel bisa pakai bareng. Nah, Sering model-model punya problem mau masuk bagel harus pindah-pindah. Satu masalahnya kamar mandinya nggak masuk. betul. Itu karena desainnya itu harusnya dipakai buat itu kan. Nah, itu yang mesti hotel, kamar mandi itu mesti lebih lebar semua. Kalau di luar kan tinggal nyontek sebetulnya. Orang kita nggak mau rugi kali ya. Kayak taman itu mesti bilangnya gitu. Kalau sama anak kan nggak, urin dia mesti lebih pendek, wastafel juga lebih pendek. Ramah lansia, model-model itu yang mesti. Ya, ini standarnya nggak gampang. Dalam praktek lapangan itu, masalah kita kan cuma satu, terlalu mudah menyuap. Kita peraturan semua, bahkan DKI punya perda tentang punya perdanya, mewajibkan semua bangun itu. Kita punya perdanya, lengkap kok. Karena perdanya, iya, iya, semua bangun hotel harus punya. Jadi kalau di DKI itu beda dengan kampung saya. Makanya waktu orang tanya sama saya, mana lebih mudah jadi bupati di Belitung Timur apa jadi wagub di Jakarta? Saya bilang lebih gampang Jakarta. Wah, semua protes, naif. Betul nggak naif? Kenapa? Di Jakarta ini semua persoalan lengkap kajian, termasuk solusinya, peraturannya. Ketemu 10 orang, 8 orang pendidikannya di atas saya. Kalau di kampung saya mungkin 8 orang di bawah saya. Tapi mau didiskusiin, misalnya. Jakarta kita ngundang orang ngomong semua dari luar negeri dari apa, dia tahu semua lebih pintar. Masalah Jakarta cuma eksekusi sekarang. Nah, eksekusi hubungan dengan orang, dengan aparat. Mau nggak mereka bergerak melayani? Kembali ke sini, kita perda jelas. Lengkap kok, sampai ngatur trotoar gimana, bus gimana, WC. Lengkap, gak usah ngajarin saya. Ya udah nggak usah kasih tahu saya, kita lengkap sekali. Ini masalahnya gimana nih? Sama seperti sekarang kayak PU. You understand English? Bisa Indonesia kan? Ya, sedikit. Iya, ya. Nah, masalah kita itu, bisa kayak kita bilang, apa yang mengecewakan? Kita mau beli bus 1000 aja untuk nambah langsung dari tahun lalu sampai sekarang, gagal. Pack up, belum dikirim ke Karatan, ya stop aja kalau ada bus. Jadi kita selalu diancam kan, Anda kalau tidak mau terima barang jelek ini, Anda tidak dapat bus. Berarti program Anda tidak jalan. Saya pilih program tidak jalan, nggak usah bus. Saya tunggu aja tahun depan timpa 1.300 yang baru, yang kelas atas. Jadi gitu aja udah mainnya. Kita bisa sama kayak tahun ini, kenapa penyerapan anggarannya jelek? Kita paksakan pengadaan barang satu pintu. Semua pembelanja barang masih e-budgeting, ada harga satuan. Gak mau masukin. Kita pengen masukin ke LKPP, nggak usah tender, langsung e-katalog. Dia kelompokin. Hotpik sama PU sama orangnya digabungin, mana bisa e-katalog. Terus, intinya apa? Anda harus mau nggak pakai yang lama. Kalau pakai yang lama, jalan nih. Kalau tidak, Anda tidak jalan anggarannya. Gua biarin aja. Dulu sungai juga begitu. Sungai itu kita bayar sampah itu per ton diangkut. Nah, saya sinyalin ini sampah dibuang ke sungai lagi, diputer-puter, jadi saya bayar ini. Saya nggak bisa, saya nggak mau lagi. Saya mau kerjain sendiri. Bapak nggak ada alat. Nggak apa-apa. Kalau di stok nanti semua sungai penuh sampah. Ya penuh aja sampah. Ya benar, 2 hari penuh sampah. Semua sungai ya tak sampah. Nanti koran, kalau cari koran akhir 2012, saya Pak Jokowi liatin itu Manggarai ngomong, oh biarin. Sekarang aja nggak sampah numpuk di sungai lagi, penuh. Nggak ada lagi, orang udah lupa. Ya sampah juga gitu, nggak mau diangkut. Jadi biarinnya setinggi Monas. Bekasi bisa tahan katanya. Aku kirim tentara, aku tembak kalau ada setinggi Monas. Ini darurat ibu kota. Ya kita tuh ditekan begitu. Ini kan pressure gitu, pressure kita. Nah ini persoalan di situ. Mari kita semua ada kayak gini, semangat itu ya. Pemerintah harus kerjain. Pemerintah kita tuh nggak semua masih mikirin itu.
yang sudah demikian kalau ibu kota kan, desakan LSM kan lebih canggih. Iya. Ya perda keluar aja. Tapi diimplementasikan nggak? Ada yang iya, ada yang enggak. Nah periksa lapangan bermasalah. Kita konstruksi bangunan saja di prakteknya bisa main. Tempat parkir bisa jadi hotel kok, ya kan? Ini memang orang kan, ini masih bertahap. Ya, PU berantakan, perhubungan masuk berantakan. P2B sama, kita mau gabung. Justru itu yang paling parah di Jakarta. Proyeksi Roho itu kan untuk tunanetra, mereka untuk berjalan di trotoar itu kan bahaya sekali Pak, di daerah Kuningan itu parah. Nah, masalahnya apa? Ini orang nggak ngerti. Di daerah Gatot Subroto misalnya gitu ya, itu punya pusat. Datarannya. Jadi ada sungai punya pusat, ada jalan punya pusat, membingungkan. Menarik juga Bapak kalau kita bicara, kemarin Sri dan saya bicara tentang dari segi ekonomi dan orang Jepang. Kalau kita lihat dari populasi negerinya pada umum, kira-kira 10% orang ada dengan situasi seperti Sri, tapi karena mereka di samping, mereka tidak bisa bantu dengan ekonomi. Jadi ini salah satu kesempatan dengan perjalanan Sri untuk kasih mereka kesempatan untuk keluar supaya mereka bisa berpartisipasi dengan ekonomi kita, ekonomi negerinya. Kita malahan, kita punya PNS pegawai yang duduk di kursi roda. Kita terima. Kemarin rusak, dia pakai yang mesin. Rusak betul, saya berikan pakai uang saya. Gak mampu dia. Siapa namanya? Fabian. Siapa namanya? Yang di DPRD? Fabian kan? Kalau salah Fabian Pak, yang DPR di belakang. Jadi kita terima. Di DKI kita kasih. DKI ini kita terima loh di PNS. Kita buka kesempatan untuk tes di PNS di DKI. Saya pikir kalau untuk kayak gini DKI oke sih sebetulnya. Cuma memang pelaksanaan di lapangan ini ya sedikit kendala. Harus lebarin. Nah, sama kayak gedung-gedung di Jakarta. Pak nggak boleh sih gedung Jakarta ditembok-tembokin sama kota-kota. Kenapa Anda nggak buka supaya gampang nembus, ngurangin kemacetan buat buka? Kenapa? Sertifikat kita kan hak milik sampai Tuhan datang kedua kalinya. Kiamat. Kan Indonesia begitu loh. Hak milik kan begitu. Sampai Tuhan datang kedua kalinya. Makanya orang bandingin kita dengan Tiongkok, nggak bisa saya bilang. Nggak bisa dengan Tiongkok ini komunis, maunya dipenggal kepalanya. Kita mindahin orang dari sungai saja banjir ke rumah susun, full furnish, itu aja juga melanggar HAM. Melanggar HAM dia bilang hamburger, saya bilang. Itu masa kita terlalu banyak NGO yang sok ngomong itu. Saya bilang, Anda kalau komplain sama saya, solusinya apa? Kasih tahu saya tuh. Kayak sekarang kita menambah tanggul. Utara kan dropnya tinggi, temboknya kecil. Udah kita perkuat aja tanggulnya. Dia tanya mana amdalnya. Emangnya bangun tanggul baru? Udah tanggul kok. Kalau mana amdalnya udah kasih tahu gua deh. Bongkarnya sekalian kalau gitu yang lama. Bertenggelam Jakarta. Jakarta udah 2 meter di bawah muka laut. Kayak amdalnya lagi. Udah. Jadi di sini tuh mesti bisa nahan. Ya, kenapa saya terima? Saya senang. Ini mesti yang paling penting sekarang itu harapin pemerintah itu baik, tapi tidak semudah itu. Orang politik kita itu berpikir hanya pendek. 5 tahun sekarang. Yang penting ada orang-orang yang muncul, ada teman-teman yang bantuin. Yang penting gimana bangkitkan semangat yang orang yang sama. Itu lebih penting. Karena semua kan bukan fisik saja, semua kan di pikiran. Kalau kita lihat secara filosofinya kesehatan, itu memang 3 unsur kan. Ada fisik, ada emosional, sama spiritual. Jadi kita main. Nah, itu porsinya berapa? Sepertiga. Jadi rata-rata yang kena di terbaring itu, dia udah 2/3 udah mati. 2/3 udah emosional. Dia udah apa ini nggak mungkin, ada ini baik. Dia mempertontonkan, siapa bilang nggak bisa.
Hingga sepertiga kan ya udah lebih gampang. Kalau spiritual nanti urusan ini deh, urusan yang obat, ada tunjukin ini bisa lebih baik. Kalau tidak seperti itu sih. Ada salah satu kebutuhan yang kami bantu. Ada, saya kemarin ke ini membantu. Jadi kursi roda itu saya juga baru tahu ternyata beragam, dan mestinya kursi roda itu membantu beberapa kursi roda kita. Mohon maaf tadi saya tidak bisa dalam aku karantina. Kursi roda kita kalau kita kasih kan masih yang umum itu. Itu untuk teman-teman fisioterapis kalau beranak menjadi nggak tepat karena dia nanti pertumbuhannya lumpuh. Iya, kalau kecil. Bahaya untuk kesehatan Pak, karena kan kebiasaan anak, misalnya saya dipakai kursi yang besar, nggak bisa ngayuh, saya bungkuk, lama-lamaan tulang punggung saya bengkok, itu sklerosis kan akan menusuk paru-paru, itu menambah kecacatan baru. Apalagi anak-anak yang kami kan fokus di kursi roda anak cerebral palsy yang kelumpuhan otak itu, jadi sangat banyak sekali dimanapun kami layanan, sangat banyak anak-anak itu yang hanya tergeletak di rumah. Itu dengan program pemerintah jaminan hidup, mendapat jaminan hidup. Tapi lama, mungkin usia sampai 10 tahun orang tua masih bisa gendong kuat, tapi mungkin 5 tahun ke depan. Saya hadir kok di cerebral palsy, saya pernah beberapa kali di acaranya juga. Kita udah sampaikan pada para pengurus, kalau dia tidak mampu sampai pada kami untuk kita berikan alat, baik sepatunya, tongkatnya, makanya sama pengurus cerebral palsy. Itu udah ngomong. Saya hadir di acara mereka di Central Park. Saya hadir, kita ketemu dia berapa kali di sini. Kalau teman-teman bantu aja. Kalau kami lebih cenderung ke model pelayanan kami kan akan lain, bahwa sebelum terima kursi roda harus diukur dulu, baru disesuaikan. Iya itu maksud saya kan kami nggak tahu gitu. Maksud kami itu saya berpasti kan dia lebih expert. Jadi sebenarnya Jakarta ini mudah semua. Yang nggak mudah itu cari orang. Nah saya jujur aja, saya kenapa dari itu mau terima LSM lagi ketemu saya waktu saya terlalu mahal. Ya. Saya kerjaan banyak. Karena saya mau terima ini karena saya anggap ini ada model gitu. Kalau cuma LSM ngomong-ngomong aku nggak mau ketemu lagi. Saya langsung tantang dia, kok kamu kasih tahu saya lu butuh berapa? Saya bantu, bukan uang di Jakarta. Anda mau kasih tahu saya di puskesmas, mau nggak jadi volunteer relawan di puskesmas di tempat-tempat ini? Ngomong doang rata-rata gitu loh. Cuma pengen tunjukin, wah hebat nih ada bantuan luar negeri, bantuan apa kita kerja. Aku nggak mau kayak gitu pencitraan. Sama kayak dalam orang apa tuh, untuk akte. Wah kita laporkan ke luar negeri, anak-anak nggak punya akte sekian ratus ribu nih mau kita bantu. Saya bilang nggak usah, dia lu kasih tahu saya namanya, gue urusin free, nggak usah minta sama asing lagi, saya urusin. Kasih tahu saya mana, ketemu saya aja kasih tahu saya mana, kan nongol-nongol juga. Jadi kadang-kadang tuh kita memang lebih suka publik, kasih tahu saya siapa yang nggak punya akte lahir, saya urusin. Jadi nggak usah debat sama saya sekarang. Yang penting Anda mau kasih tahu saya mana orangnya, yang saya mau gimana. Makanya saya di Jakarta saya kasar orangnya, saya nggak punya waktu untuk ada ngoceh-ngoceh. Kasih tahu saya masalahnya apa. Nggak ada pahlawan di sini kok, semua harus kerja gitu. Yang penting orang mau kerja, mana namanya, kasih tahu, Anda ukur. Kita bayar, kebetulan nggak mampu ya, Anda nggak jual, kasih tahu kita. Kita resmi loh, dan saya rekam semua pembicaraan supaya ada, ini zaman teknologi, begitu kita upload ke YouTube, saya nggak bisa tarik. Jadi saya bicara konsisten semua saya bicara, dan saya berani tantang siapapun untuk berdebat. Makanya saya nggak pernah mau taat sama konstituen dan konstitusi. Kalau saya konstituen nanti A sama B saya repot. Mempertahankan bela si A si B. Saya nggak peduli, saya kelompok aja udah. Anda mau simpan track record saya ngomong selama 2 tahun, mau jejerin 10 tahun, jejerin aja. Semua konsisten kok, itu semua transparan. Nah, ini yang penting. Sekarang persoalan kita itu nggak ada orang yang mau kerja, yang mau melaporkan. Kita terbuka, mana ada pemerintah DKI yang begitu terbuka. Mau ketemu saya seenaknya kok, mau SMS saya seenaknya kok. Nggak ada alasan. Jakarta nggak ada alasan, PNS semua kita juga baik-baik, mereka bisa kerja dengan baik. Yang macam-macam kita copot sekarang, kita pecat. Jelas, Anda lapor aja sama saya. Ada bukti kita copot, kita pecat kok. Itu udah sangat kasar loh. Karena mau duel sama saya 1 lawan 1 gua hadapi. Dia bilang, mau apa juga saya ladenin. Itu udah sangat kasar di sini.
Kalau lawan 2-3 kan enggak lah, itu di film lah, film kungfu lawan 2-3. Itu di film ya. Kalau yang benar 1 lawan 1 ya udah susah. Kalau dia ada ilmu. Itu film. Itu makanya saya pikir yang penting sekarang kawan-kawan yang sini ada kasih semangat ini. Kalau ketemu yang lain susah, kita nggak boleh lagi apatis seperti dulu. Pemerintah nggak perlu enggak, ini beda. Karena juga mungkin susah ditemuin. Itu masa kampanye kalau mau ketemu untuk publikasi, untuk supaya kesannya hebat, saya mah nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan, saya tolak aja orang. Nggak ada urusan. Karena mau maki-maki kamu pilih saya, nggak usah pilih lagi, santai aja, nggak usah ribut, nggak usah ribut sama saya. Nah saya caranya gitu, jadi kita sangat jelas. Maka untuk Pemprov DKI, nggak ada alasan orang untuk tidak dilayani. Kalau ketemu oknum di bawah lain, kita copot. Nggak ada urusan, copot. Ini sangat jelas sudah. Yang sekarang yang susah tuh, lapornya mana? Orang yang butuh tuh siapa? Kasih tahu kita tuh. Ya kan orang ngeluh kan? Misalnya kayak ini operasi sumbing. Waktu masih ada tuh orang sumbing, nggak diurusin. Kita juga bingung. Kok masih bisa ada orang lahir sumbing, Anda nggak lapor gitu loh. Lapor dong ke puskesmas, kita urusin. Kita tadi mau operasi segala macam datang ke sini. Bawa anaknya mau operasi kelainan jantung, nanti ke puskesmas dong. Kalau punya handphone saya ke puskesmas nggak mau latihan, ada SMS saya. Kadang-kadang orang datang tuh minta duit gitu loh. Kasihan kan, pengen dapat uang. Kalau kita enggak. Ada sampaikan aja kepada kita yang betul. Masa kita di situ aja. Nggak ada orang yang benar-benar kerja untuk ini. Nah, saya contoh, ada anak-anak muda ngajar les, anak-anak jalanan. Oh, datang ngomong itu, bentuk les ini. Oke, apa? Saya tanya sama mereka, kamu sanggup nggak ngurusin ini terus tiap hari? Nggak sanggup toh, cuma senang aja gitu kan. Ya sudah, masukin ke sekolah negeri. Kita yang tanggung, Anda masukin. Kamu juga kenapa? Have fun ya, udah have fun ya, jangan ngeluh sama saya dong. Karena anak-anaknya juga gak mau sekolah kan. Nah sekarang gimana caranya kamu jadi teman dia, memotivasi dia, kasih dia pikiran supaya dia mau sekolah. Kita yang punya panti kok. Enggak. Dia cuma pengen, makanya itu namanya charity. Sila kelima Pancasila kita bukan charity, tapi justice. Jadi apa beda charity sama justice? Kalau charity, Bapak Ibu waktu datang ke sini, digebukin, ditodong, terus ketemu kami, ada satpam, ada ajudan, ada pengawal kami, lalu dibantu, itu charity. Kalau ketemu. Kalau nggak ketemu mah lewat tuh, dibunuh orang. Tapi kalau justice, siapapun Anda datang ke sini, nggak digebukin, nggak dirampok, itu justice. Nah hari ini tuh kita baru sampai ke charity. Dan itu udah merasa berbuat hebat, kok nggak bisa. Makanya saya masuk ke pemerintah. Itu bapak saya bilang, kalau saya charity, kata bapak saya punya 1 miliar, dulu gaji 500.000, hanya bantu 2.000 orang selesai. Dan berantem satu kampung, kampung saya 9.000 orang. Itu charity, nggak bisa. Terbatas. Kalau justice, ya jadi pejabat. Anda bikin semua orang punya penghasilan 500.000, tanpa perlu belas kasihan Anda. Nah ini yang kita bikin sekarang. Nanti kalau sakit mau masuk kelas 3 tinggal datang ke itu. Anda ijazah Anda nyangkut karena nggak mampu bayar, lapor kita bayarin. Kasih tahu aja. Baru saya tahu, oh dinas saya ini kurang beres nih, kurang beres. Saya udah bilang kok sama saya berapa kali ketemu mereka. Saya ngerti susahnya orang miskin. Kalau anaknya udah begitu besar, dia harus naik bus satu ibu-ibu. Dipanggul tuh setengah mati mesti datang berobat, ngambil obat. Nah ini makanya kita pengen RT RW yang tahu. Nama saya RT RW lurah camat kita juga belum berfungsi sebagai kepala panti atau estate manager. Ini yang mau kita rubah sekarang. Tahun depan kamu jadi estate manager. Saya kasih 50-100 pembantu. Nah RT RW kami ada oknum jual lapak doang, jual lahan nyewain. Kita Jakarta kan punya lapak kaya raya. Nah kita cari gimana cara pecatnya nih. Nah ini persoalan kita di situ gitu. Terus angka kemiskinan kita salah ternyata. BPS membuat angka kemiskinan. Bukan salah, dia memang standar nasional begitu. Kita gunakan 2.500 kalori.
per hari. Kalau Anda bisa memenuhi 2.500 kalori makanan per hari, maka Anda tidak miskin. Nah, 2.500 kalori kalau dikonversikan ke rupiah, itu hanya 347.500. Jadi kamu punya 150.000 penghasilan, kamu sudah orang kaya. Padahal kebutuhan hidup layak seorang lajang di Jakarta saja 2,4 juta. Kalau Anda punya istri, punya suami, tidak bekerja, punya 2 anak saja, sekolah di SMP, SMA, yang butuh 600-800 ribu, uang Anda sudah nggak bisa. Lalu siapa orang miskin ini? Nggak punya data. Datanya yang miskin 3,7%, karena kalorinya 2.500. Lalu siapa lagi yang miskin? Ternyata tidak berKTP DKI pun asal tinggal di jembatan didaftar sebagai orang Jakarta. Padahal pendatang begitu banyak, jadi kita tidak tahu siapa orang miskin. Karena nggak dana udah kerjain, nggak ada katanya. Karena kita tambahin proses tadi tambahannya pusing lagi puter-puter nggak karuan ini urusan, aduh mabuk nih urusan anggaran. Kita bayar, kita menggunakan KHL. Kalau kita menggunakan KHL tahun depan akan keluar data orang Jakarta yang miskin bukan 3,7%, mungkin 50-60%. Kalau menggunakan 2,4 juta. Orang Jakarta bisa 50% miskin. Kalau nggak percaya dari mana? Biasanya PKL gitu banyak. Kenapa PKL begitu banyak? Orang yang kerja di kantoran UMP nggak mampu makan di warung yang benar. Dan gawatnya PKL pun tergoda beli barang murah. 35% pakai obat kimia. Makanannya. Ya. Dan zat warna dan formalin. Makin kanker orang-orang yang gaji pas-pasan setelah 15 tahun, 20 tahun. Jadi ini masalahnya, kita tahu semua masalahnya, kita butuh orang. Kalau dia bilang kayak gini, ibu yang udah bantu kayak gini, ya bantu laporin ke kami. Jadi siapa yang kasihan yang butuh apa, kasih tahu saya, kirim surat ke sini. Kita tunggu kok. Ada berapapun kita habisin, kita kerja. Soal duit nanti urusan kedua, kita gampang kalau soal duit. Kalau nggak ada duit bulan ini, ya tunggu bulan depan. Pak, seandainya begini, kantor kami ini kan punya kursi roda banyak ya, dan apa kami memberikan memang kepada yang membutuhkan. Harapannya kan sebetulnya kami juga mendapatkan dukungan dari pemerintah-pemerintah daerah. Dan kebetulan Pak, tidak semua pemerintah daerah itu merespon. Nah makanya persoalannya ibu ngomong sama wakil gubernur bukan presiden. Itu persoalannya. Tapi Makanya kadang-kadang mencoba ada kita itu ini. persoalannya. Makanya saya harap satu hari kita ketemu di istana bu. Ibu sama saya. Dia panggil bupati-bupatinya yang kurang ajar, yang wali kota yang kurang ajar. Boleh. Harapannya Mas gitu saya kan Pak. di Jakarta. Iya, jadi saya tidak menyebut Jakarta ya, tapi harapannya pemerintah daerah juga mensupport kegiatan ini karena kenyataannya di lapangan kan memang banyak. Saya kan dulu banyak terlibat di wheelchair organization. Oh gitu. Nah, kita yang harus Surabaya, ibu, kita harus bayar transportnya dari sana. Kita yang keluar biaya transport. Iya. Itu Yayasan Pondok Kasih, Ibu Hana, Surabaya. Iya, kami kayaknya kerjasama juga deh. Iya, dia cukup bagus. Itu di support teman-teman tuh sampai jutaan dolar juga termasuk. Dan adik Sekarang UCP. perempuan saya tuh dulu di situ. Nah kita harus datangin, kita harus bayar. Kita bantu kok. Saya dulu anterin. Saya pasangin kursi roda, saya kasih tahu gimana caranya pakainya. Bikin foto semua kirimin, dia tiap kali kasih foto, kasih. Sekarang UCP kasih berapa kursi roda per tahun? 5.000 ya? 1 tahun kami 2.500 sampai 3.000. Saya pikir itu sih gampang, tapi mereka perlu bantuan untuk itu untuk menakani itu 5 kali, 10 kali, gampang. Stoknya semua sudah ada, infrastruktur untuk itu. Iya, persoalannya mau cari orang yang kerja itu yang susah. Saya temuan kasus gitu kok. Cari orang yang kerjanya yang masalah. NGO yang betul-betul yang jujur, yang mau kerja, yang nggak minta uang. Nah kita kerjain, mau mesti cari orang punya duit. Tapi yang punya duit nggak punya waktu. Itu masalah. Masalahnya memang benar Pak, masalahnya ketemu orang, bagaimana menemukan orang di Pemda yang mau kerja dengan kami tapi nggak ada uangnya gitu loh, itu yang susah juga kan. Nggak, kalau Jakarta sih kita Kalau Jakarta saya percaya. Ibu tinggal laporan. Nah, kalau ibu ngomong soal
Yang Indonesia yang lain saya mesti lapor Pak Jokowi. Sebaiknya. Itu yang masalah gitu kan. Kalau Pak Jokowi nggak mau dengar ya doa supaya saya ganti dia gitu. Gitu. Saya suka bercanda sama beliau begitu kan. Jadi kalau Bapak nggak mau ke sana pun saya mau ke sana saya bilang. Karena banyak urusan Republik ini itu di tangan Presiden. Presiden Indonesia itu paling berkuasa. Orang mau naik kolonel, mau naik kombes ya mesti Presiden kok. Mau 4C Presiden. Pegawai negeri mau 4C Presiden. Presiden. Kapolri Presiden. Kepala BIN Presiden. Kajagung Presiden. Kepala BPN Tanah Presiden. Menteri Pajak Presiden. Mendagri mau ngatur semua bupati itu Mendagri kuncinya sebenarnya. Presiden yang pilih. Ya kan? Amnesti Presiden. Kalau dihukum mati ya Presiden. Ya kan 560 anggota DPR RI nggak bisa bikin undang-undang kalau Presiden nggak setuju. Nggak ada tangan dua pihak. Tapi Presiden tambah bahas dengan mereka bisa keluarin Perpu. Hebat Presiden. Nggak ada Indonesia Presiden yang paling hebat. Ini Pak Ahok. Nah, kita senang Ibu udah kerja gitu, kita betul-betul terima kasih untuk bangkitkan semangat ya. Yang paling penting buat bangsa kita kan ada model kan, ada sebuah showcase untuk sebuah transformasi, ya mentransformasi mainnya orang. Sama saya masuk ke politik, kenapa saya ngincar Jakarta? Karena Jakarta ini ada tempat showcase yang terbaik. Apa yang kita lakukan, kita ngomongkan itu di shoot media, semua orang tahu. Ini sebuah showcase untuk transformasi. Ketika stigma orang mengatakan tidak mungkin ada pejabat yang kerja pagi sampai malam, tidak nyolong uang, tidak terima suap, hanya urusin rakyat. Bohong, nggak ada pejabat seperti itu. Nah kita pasang. Ini saya ada. Kamu nilai saya. Saya taruh anak magang satu ruangan dengan saya. Kamu tahu saya pagi sampai malam seperti apa. Sampai makan siang pun ketemu orang. Di showcase. Nah, kenapa saya terima Ibu Sri? Saya butuh showcase sekarang. Indonesia ini butuh showcase. Ketika orang nggak mungkin, ini saya tunjukin. Semua gaji saya buka. Saya berani tantang seluruh pejabat, periksa harta saya, gaya hidup saya dan pajak yang saya bayar. Kamu boleh ikut saya kerja pagi 7:30 di sini, tiap hari 4:30 bangun. Bu, saya saudara, tapi saya siap berantem satu lawan satu, oke saya masih, walaupun pengawal banyak. Betul. Kalau satu lawan satu oke. Saya siap berantem, karena saya latih fisik saya dengan baik, bukan cuma otak. Nah itu yang kita tunjukkan gitu loh, bahwa pejabat yang pikiran orang seperti ini stigmanya ini beda. Ini yang beda. Itu tadi ada ya, saya mau hargain Bu Sri ini. Tim. Bantuan. Saya enggak apa, saya mau kasih. Karena saya sangat senang ada ketemu showcase. Ya. Saya pengen ada showcase harus saya support. Ibu udah kerja susah untuk melawan diri sendiri bisa sampai hari ini tidak mudah. Jadi kalau orang tanya sama saya, apa kelemahan Anda? Apa yang Anda khawatirkan di Jakarta? Saya bilang, kalau bilang khawatirkan kalau ada, saya sendiri. Kita yang bisa bahaya. Kalau kita tiba-tiba kita takut hidup susah, jadi kita jadi korupsi, blabbing. Kita takut tidak terpilih, kita mulai taat kepada konstituen bukan konstitusi. Atau kita mulai takut dibunuh orang, takut mati, karena banyak kepentingan orang kita sikat, kita mungkin juga akan jadi mundur. Jadi persoalan utama itu kita sendiri. Makanya Bu Sri berani muncul gitu, sesuatu hal yang kita hargai. Jadi sebuah showcase. Nah itu yang membuat saya yakin di Indonesia ini banyak sekali orang yang berani tampil beda, jadi showcase sebetulnya. Itu yang membuat saya berani bertahan. Berarti sama saya, kalau saya sendiri saya nggak mau saya. Nah, saya kenapa berani hari ini? Karena saya yakin masih jutaan orang yang lebih berani, lebih mau showcase daripada saya. Saya nggak sendiri, kalau sendiri terlalu lonely, nggak sanggup saya. Ini pasti banyak. Indonesia ini negara hebat. Kita ini negara hebat ini. Cuma kita belum ketemu nih, karena masing-masing orang udah putus asa kan. Seolah orang ngerasa, aku cuma sendiri nih.
berjuang nih, kerja setengah mati nih, buat rakyat, buat lawan korupsi, buat jadi pejabat jujur. Saya sendiri nih. Kalau kamu berpikir seperti itu, Nabi aja lewat. Nabi aja berpikir seperti itu, selesai dia, mau mati dia pasti. Pasti dia bilang, mati aja deh saya deh. Tinggal sendiri. Jadi kalau kita yakin masih banyak orang, kita pasti nggak mau mati, supaya dia nggak kehilangan tim. Sama kayak main bola kan, dulu saya kecil kan suka main bola di kampung. Pagi-pagi kan, dari sholat maghrib, teman-teman tuh pasti, sholat subuh pasti ke sana main bola. Terus hujan, dan gerimis. Apa yang kita pikirkan ketika gerimis? Pasti yang lain tidak datang. You know? Semua pikirannya begitu, pelatihnya kehujanan di tengah lapangan tungguin kita. Gak ada yang datang, makanya pelatih bilang begini. Kalau kita hujan nih, kenapa kita harus datang? Karena kita khawatir kalau kita nggak datang, dia kurang pemain. Makanya walaupun hujan, pergi kita ke lapangan. Akhirnya di lapangan itu lengkap semua. Basah-basah nggak main bola, nggak apa, tapi lengkap ini, datang nih. Tapi kalau kita boleh berpikir, pasti yang lain nggak datang. Masa saya sendiri datang hujan, malas dong. Begitu pikiran seperti itu, semua pikiran seperti itu tinggal pelatih sendiri tuh. Karena pelatih selalu berpikir, kalau anak-anak datang nggak ada saya bagaimana? Walaupun hujan harus datang. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Never give up. We never walk alone. Itu yang penting prinsip itu. Makanya saya senang. Saya itu never give up, masih terus, masih banyak 10%. Jutaan orang Indonesia yang saya banyak temuin yang baru. Saya 13 tahun kerja sosial di rumah sakit. Saya 13 tahun kerja sosial. Tiap malam minggu tuh saya bisa di rumah sakit tuh nggak makan sama keluarga. Untuk ngurusin orang kelas 3 yang susah makan. Minggu tuh dari kereta api, dari tengah kusta, nggak bisa jalan, setengah mati. Saya kerjanya gitu. Saya 13 tahun di yayasan sosial. Makanya saya ngerti sekali masalah kita seperti apa. 13 tahun deh. Ya, saya 3 tahun jadi ketua, cuma saya nggak ngerti terbang situ ke daerah kemana-mana. Saya berangkat dari orang sosial begitu. Makanya saya nggak mau jadi pengusaha, nggak bisa nolong orang miskin banyak. Nah, bapak saya sebelum meninggal bilang, kamu kalau suka berantem sama pejabat, jadi pejabat aja. Jadi saya jadi pejabat yang lain, macam-macam gue ajak ribut tuh. Gue dari dulu kan gitu pokoknya. Jadi saya jadi pejabat yang nggak kayak pejabat. Saya ini aktivis yang pakai baju pejabat akhirnya gitu. Masuk ke dalam. Ya saya harap Ibu sehat, kuat, mempengaruhi orang lain, motivasi. Dan teman-teman juga tetap Satu-satunya yang semangat. paling sehat dibanding yang ngikutin itu kerokan, dia sendiri nggak apa. Sementara dia naik Itu motor. kerokan tuh pengaruh kampung. Sama kayak saya dulu. Kalau sakit dikit kalau nggak kerok tuh nggak sembuh aja. Tuh, Pak Joy semua kerokan. Saya sekarang punya penyakit yang aneh sekarang. Rupanya itu teman saya juga pernah ngalamin yang tua. Kalau tidur terlalu panjang, flu saya. Kalau kerjaan yang dikurangin dikit, flu saya. Jadi nggak baik kurangin kerjaan ya, tulangnya udah tulang kerja, pulih udah. Panjang dikit aja udah, flu. Oh iya flu, heran tuh bangunnya flu. Kalau tidurnya jamnya lebih pendek, lebih seger. Butuh bantuan, kalau sampai dana nggak ada, kontak saya. Nggak pernah masuk. Terima kasih.